Penjelasan yang pertama, Allah menguasai barat dan timur serta menunjukkan tanda kebesaran berupa lautan. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabbu, Tuhan pemelihara, al-masyriqaini, dua timur, tempat terbit matahari, wa Rabbul maghribain, dan Tuhan pemelihara dua barat, tempat terbenamnya matahari. Ini dijelaskan bahwa yang memelihara, mengatur alam ini adalah Allah. Ya. Di timur ada dua tempat terbit matahari. Di barat ada dua tempat terbenamnya matahari. Apa maksudnya ini? Ini menunjukkan bahwa bumi yang bulat itu ternyata mengelilingi matahari tidak dalam posisi yang sama. Kados sakniki nggih, mulai bulan Oktober sampai 6 bulan berikutnya, ya, posisi matahari berada di arah selatan khatulistiwa. Ya. Ini yang menyebabkan udara lembab mengalir dari benua Pasifik sehingga musimnya menjadi musim penghujan. Nah, niki nggih. Dados musim penghujan ini matahari boten saking ler, nggih. Nek kula njenengan nggadahi griya madhep ngalor kongidul niku jelas. Sakniki niku panase saking mriki nggih. Yang sebelah sini ya tidak panas ya, karena matahari terbit dan terbenamnya itu dari arah sebelah selatan khatulistiwa. Ya. Ini yang menjadikan angin muson barat berhembus yang membawa uap sehingga musim hujan tiba. Tapi sakniki bocah sekolah pun mboten ngapalke niku nggih. Nek riyen jenengan kula tasih ngonangi pelajaran napa ilmu bumi, ana ilmu bumi niku nggih. Niku nek teng SD mesti kelas 4 iki kan gambar napa arah mata angin. Niku saiki ora ana bocah gambar niku nggih. Arah mata angin iki diwarnai api dan apal. Ya. Madhepe ngaler ya, utara, selatan, timur, barat ya, barat laut, timur laut, tenggara, terus mriko napa Pak? Barat daya. Riyen ngapalke wonten niku siji-siji ngapalke gambare niku. Sakniki bocah niku kadang-kadang mboten paham arah mata angin sakniki. Bocah SMA ini kok ana sing mboten ngerti lor kidul ya. Nah niki repot. Bedane lor kidul ora ngerti ya. Nah niku nggih dados niki matahari punya tempat terbit dua dan tempat terbenam dua. Nek musim ketiga matahari saking mriko tempat terbitnya timur, tapi timur rada ke utara. Nah niki jadi menawi kula jenengan mengamati tempat terbit tidaklah satu, tempat terbenam tidak pula satu. Lah niki canggihnya Al-Qur'an. Kemukjizatannya ini, padahal dulu Nabi tidak mempelajari ilmu bumi. Ya, kok bisa menyampaikan sebuah informasi yang tepat. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ya. Tuhan yang memelihara dua tempat terbit matahari dan tempat terbenam dua matahari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Fabi ayyi alai, maka yang mana nikmat rabbikuma dari Tuhan kalian berdua, tukadziban kalian berdua dustakan. Setelah Allah menjelaskan bahwa tempat terbit matahari ada dua, tempat terbenamnya ada dua, ini sebuah nikmat yang besar. Kenapa disebut nikmat? Karena bergantinya musim. Coba kalau musim itu hanya penghujan terus, kula dengan repot, ya, banjir akan melanda daratan. Kalau musim itu hanya kemarau saja, panas terus, mboten wonten musim penghujan, ya, kita pun akan sulit untuk menanam, sehingga ya penghasilan dari alam ini berkurang. Maka dengan adanya musim yang berganti ini, iklim berganti, kehidupan pun bisa ya nyaman. Maka ini sebuah nikmat yang besar. Marojal bahraini yaltaqiyan, maroja dia alirkan, al-bahraini dua lautan, yaltaqiyan keduanya bertemu. Bainahuma di antara keduanya barzakhun, batas, la yabghiyan, keduanya tidak melampaui. Ini yang berikutnya Allah menyampaikan bahwasanya ada dua laut bertemu tapi tidak bercampur airnya. Niki nek dereng modern zamane sulit menerangkan ini. Apa yang dimaksud dua laut bertemu? Nopo nih kira-kira niki? Ternyata ada memang fenomena alam, ya. Fenomena alam ini persis seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Dua laut bertemu, ada laut yang airnya asin dan ada laut yang airnya itu tawar karena sungai-sungai dari daratan mengalir ke laut. Ternyata itu tidak bisa bercampur airnya. Banyune dewi-dewi, yang satu asin, punya berat jenis yang tersendiri, yang satu tawar, bobote benten, suhunya beda, sehingga di laut tidak bercampur. Dan lautan semacam ini ada sekarang ini, ditemukan. Bahkan nek panjenengan mengke mirsani wonten YouTube, ya, mengke ditulis saja, diketik saja, dua air laut bertemu tapi mboten saged campur. Niku tenggene Selat Gibraltar. Selat Gibraltar niku wonten Laut Atlantik, ya, dan Laut Mediterania, dekatnya Israel mriko. Niku laute mboten saged campur toyonipun, dan batas itu ada, nggak bisa campur. Nah, ini merupakan satu tanda kebesaran Allah. Ternyata lautan pun seperti di daratan, ya. Tadi ada dua musim menyebabkan angin muson itu pun berhembus dengan berbeda. Nek rendeng, ya, niki angin muson barat, ya, mengalir ke wilayah Indonesia. Nek ketiga dari timur, ya, sehingga dengan berbedanya angin, ya, ini juga menyebabkan iklim berubah. Teng laut nggih ngoten. Laut itu karena asinnya beda satu dengan yang lain, karena air laut itu masanya berbeda satu dengan yang lain, menyebabkan air laut punya arus, ya. Kula jenengan nek
ningali teng lautan, laut sak menambane iki mengalir apa ora. Nek sungai kan sungai Blorong, sungai anu kan ngalir. Nek lautan mendek apa ngalir? Ternyata air laut itu punya arus yang kuat, mengalir. Ya, karena perbedaan suhu antara yang hangat dengan yang dingin. Nek tenggene nginggil mboten pati ketok. Tapi tengandap air laut punya arus yang kuat. Sehingga napa? Kehidupan laut ya, ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga ikan itu tidak kunjung habis. Padahal mboten nate disebar benihnya. Itu karunia Allah yang luar biasa. Maka tercukupilah gizi umat manusia dengan ketersediaan ikan yang ada di laut. Ini merupakan kenikmatan yang besar ya. Maka Allah menyampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Nah niki nggih, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Ini tanda kekuasaan Allah yang ketiga. Yakhruju keluar minhuma dari keduanya, al-lu'lu' wal marjan, dari air laut yang beda kadar garamnya, ono sing asin, ono sing ora pati asin. Air laut yang paling asin itu di Laut Mati, di Laut Mati, ini Timur Tengah mereka. Di Laut Mati itu laut paling dalam di cekungan bumi ini dan memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Teng mriku mboten wonten iwak sing saged urip. Laut Mati niku nggih, di Yordania nggih. Niku iwak mboten saged urip. Nek kula jenengan kok teng mriku sing ora pinter renang tidak akan tenggelam. Ora iso tenggelam mboten saged. Jagong ning banyu laut tuh ya tidak bisa tenggelam. Itu karena kadar garamnya sangat tinggi. Dan kadar garam ini ternyata garam di sana itu sangat mustajab untuk obat. Nah niku nggih. Lah iki teng Laut Mati kadar garamnya tinggi dan ada laut yang kadar garamnya rendah. Dari keduanya itulah yakhruju minhumal lu'lu'u, mengeluarkan mutiara. Para ibu senang dengan perhiasan mutiara. Di Indonesia bagian timur ya banyak penghasil mutiara yang kualitasnya bagus, mulai saking Bali ke timur sae-sae. Mutiara niku napa? Ya perhiasan yang dihasilkan dari napa niki jenenge Pak nika? Kerang nggih. Teng laut niku karena kerang ini membuka mulutnya, cangkangnya, masuklah pasir ke dalamnya. Dan pasir itu ya terpengaruh oleh enzim yang ada pada kerang itu, lama prosesnya jadilah butiran mutiara. Lah niku sebagai perhiasan yang indah mutiara niki. Nomor kali apa lautan menghasilkan perhiasan lagi? Al-marjan. Niki mboten sirup nggih. Nek bodo kan marjan sirup. Marjan itu batu semacam batu karang yang dibentuk oleh biota laut, warnanya rata-rata merah, dan ini menjadi perhiasan yang indah. Lho niki nggih, dados lautan yang berbeda kadar garam dan tekanannya ternyata menghasilkan perhiasan untuk umat manusia. Al-lu'lu'u mutiara, wal marjan dan marjan.
Niki padahal Rasulullah ini buatan ahli menyelam di laut, tapi bisa membawa sebuah kabar yang benar, informasi yang tepat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana nikmat dari Tuhan kalian yang kalian dustakan. Niki dipun hitung nggih, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sedaya saking awal surat Ar-Rahman sampai akhir wonten 3:1, menunjukkan benar-benar Allah ingin kita sadar akan karunia kenikmatannya. Ya, ki mau diterangke Allah yang memiliki tempat terbit matahari terbenamnya ada dua, ada musim yang berbeda. Kemudian Allah yang menguasai dua air laut yang bertemu tanpa bisa bercampur, yang mengakibatkan lautan itu memiliki manfaat yang besar, diantaranya ya barang-barang yang di laut, ikan dan juga perhiasan. Maka Allah menyampaikan, nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Walahul jawaril musya'atu fil bahri kal a'lam. Walahu, dan baginya al jawari, kapal-kapal, al musya'atu, yang timbul atau tinggi, fil bahri, di lautan, kal a'lam, laksana gunung-gunung. Niki nomor 3, nomor berikutnya nikmat yang lain apa? Kapal bisa berlayar di lautan. Kalau tampak dari pantai, di sana ada kapal seolah seperti gunung-gunung dari kejauhan, dan itu dikuasai oleh Allah. Niki zaman riyen lho nggih, kapal laut menggunakan tenaga angin, menggunakan layar. Ada angin laut, ada angin darat. Mulane nelayan-nelayan kalau berangkat ke lautan itu malam hari, karena akan dihantar oleh angin dari darat ke laut. Dari darat ke laut berangkat, pulang dari laut ke darat dihantar oleh angin laut pagi hari, siang hari, sehingga nelayan itu bisa berangkat dan pulang dengan membawa hasil ikan yang ditangkap. Nah niki nek sampai Gusti Allah itu tidak mengatur jalannya angin kok dari darat ke laut, maka nelayan itu akan berangkat tidak pernah pulang kembali. Dan niku nggih, ini kuasa Allah, sehingga lautan yang luas, Laut Pasifik itu sepertiga dari belahan bumi yang luas itu ya ditundukkan oleh Allah, sehingga kapal-kapal bisa berlayar membawa barang-barang antar satu negara kepada yang lain. Niki zaman biyen sakderenge wonten mesin. Ini adalah tanda kekuasaan Allah, nikmat yang besar, sehingga perjalanan bisa dilakukan. Orang-orang Indonesia zaman dulu kalau naik haji berangkat ke Tanah Suci, naiknya kapal laut, kapal api ya. Nah, kemudian sekarang modern menggunakan pesawat terbang ya, menggunakan armada pesawat terbang sekarang. Ini merupakan suatu nikmat yang besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Niki sekali nikmat disampaikan, Allah mengingatkan. Nikmat disampaikan, Allah mengingatkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, supaya manusia ingat akan karunia Allah. Wis dielingke 31 ngeten nggih, kathah sing boten nyadari
bilih Gusti Allah sampun paring nikmat ingkang kathah jumlahipun. Kullu man 'alaiha fan, kullu man setiap atau segala orang 'alaiha atasnya fanin binasa. Dinapak-napakke kula jenengan nggih sedaya menungso ingkang gesang teng alam donya niki badhe ngalami kematian. Niki perlu diingat, Gusti Allah paring nikmat kathah, kula jenengan remen seolah kehidupan akan terus berlanjut di dunia ini, tapi diingatkan kullu man 'alaiha fan, setiap manusia akan mengalami kebinasaan, kematian. Niki nek kula jenengan eling mati, insya Allah nikmat-nikmat kita akan syukuri, insya Allah hidup akan menjadi lebih tertata dengan baik. Tapi nek tiang niku mboten kelingan kematian, seolah hidup akan selamanya, maka dia akan melakukan segala macam cara supaya dia bisa bahagia. Lho niku nggih, dados niki dipun elengke nikmat yang banyak yang diberikan Allah. Ingatlah bahwa kita ini akan mati, hidup berganti. Masjid niki saniki kula jenengan sing makmurke, nanti lama kelamaan satu persatu kembali kepada Allah. Masjid ini akan dipakai oleh generasi kita. Rumah yang kita tinggali saat ini, ya nanti kula jenengan nek pun pejah sedo ganti anak, mungkin anak punya rumah sendiri, dijualah rumah itu menjadi milik orang lain, dihuni orang lain. Mula griyane kula jenengan iki aja dianggap kekal. Ini milikku sementara, ini milik kita sedaya. Suatu saat semuanya akan lepas dari diri kita. Itulah kematian mengingatkan atas kehidupan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nek pun kiamat sedaya tiang pejah, wa yabqa dan tetap kekal wajhu rabbika, zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Manusia akan mati semua pada saatnya kiamat, dan Allah yang kekal, ya, tetap maha mulia. Jadi sedaya tiyang ngalami mati menawi kiamat ditiup sangkakala, bumi bergoncang, rusak segala yang ada, manusia semua mati. Setelah mati waktu yang tidak terhitung ditiup kembali oleh malaikat Israfil yang mati hidup kembali. Hari kebangkitan, tapi bukan kebangkitan nasional, ya. Hari kebangkitan, ya, internasional, ya. Sing wong kuno zaman biyen Nabi Adam sing pertama kali bangkit dari kubur, kita semuanya akan bangkit dari kubur. Itu kehidupan yang kedua. Lah mungkin kehidupan kedua wis ora ana ngaji meneh, mboten wonten nyambut gawe. Untuk apa kehidupan kedua? Masing-masing orang akan ditanya tentang apa yang telah dikerjakan. Jadi amali kula jenengan dihitung, mengke wonten keterangan salajengipun kados ngoten nggih. Dados niki kematian akan terjadi, Allah akan tetap mulia dan kekal, ya. Ini sebuah kenikmatan. Nek kula jenengan ora mati sengsara, misalnya diganjar umur sampai ribuan tahun, wis awake loyo ora didaya, arep dikubur saya urip, ora dikubur pun mboten saged napa-napa. Lha niku wis ribuan tahun, 3000 tahun, 4000 tahun, nek ora mati rekoso. Tur kehidupan itu akan sangat kumuh. Nah, wong rak mati-mati kan ning masjid kebak tempundi-pundi, banyak orang akhirnya hidup tidak nyaman. Maka kematian itu juga suatu hal yang baik, walaupun menurut kita masing-masing nek iso umure dawa
tapi hidup telah diatur Allah, ada kematian, ada kelahiran, sehingga silih berganti yang menghuni bumi ini. Lah niku nggih. Monggo dipun waos doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.